Ya, kita bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan sehingga hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyapa mama, papa, kakak dan adik di rumah. Kita katakan, hello, hello, how are you? Dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, di dalam kehidupan kita selalu merasakan kasih Tuhan. Kalau kakak Wanda, apa kasih Tuhan yang sudah kakak Wanda rasakan? Kalau saya kakak, kasih Tuhan yang sudah saya rasakan, Tuhan masih menjaga saya, masih menjauhkan saya dari virus corona. Iya. Kalau adik-adik yang di rumah, apa kasih Tuhan yang sudah adik-adik rasakan? Wah, sungguh indah ya kasih Tuhan bagi kita, sungguh dalam dan sungguh besar. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Adik-adik, sepanjang 1 minggu yang lalu, kita sering melakukan kesalahan. Baik itu melalui pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Karena itu, adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersalah dan berdosa. kami bersalah dan berdosa, Tolong ampuni kami. tolong ampuni kami. Amin. Amin. Berita anugerah, berita pengampunan kepada kita semua yang sudah mengaku dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan dari Yesaya 43 ayat 25. Akulah satu-satunya yang menghapuskan semua dosamu. Aku melakukannya untuk berkenan bagi diriku sendiri.
dihapus, dosaku dihapus. Dihapus oleh darah Yesus. Kita akan bermazmur dari Mazmur 22 ayat 31. Kita akan membacanya secara berbalasan. Mazmur 22 ayat 31. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kami percaya Alkitab itu benar. Kami siap mendengar. Tuhan, tolong kami mendengar. Amin. Alkitab punya Tuhan, Alkitab buku kesayanganku. Alkitab bukunya Tuhan, Alkitab buku kesayangan. Alkitab bukunya Tuhan, Alkitab buku kesayangan. Halo adik-adik, kita bertemu kembali pada ibadah hari ini. Sebelum bercerita, kakak mau tanya, apa yang membuat adik-adik bahagia? Iya, semua yang adik-adik katakan itu betul, semuanya betul. Itu membuat kita bahagia. Tapi tahukah adik-adik, di dalam Alkitab ada sesuatu yang membuat kita lebih bahagia? Namaku Andreas. Saya adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Bersama dengan teman-temanku, kami selalu pergi kemana guru kami pergi, yaitu Tuhan Yesus. Dan hari ini kami berada di kota Galilea. Saya melihat begitu banyak orang. Iya, di mana Tuhan Yesus pergi, pasti orang banyak mengikutinya. Dan saya melihat Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan duduk. Kemudian dia mulai bercerita dan mengajar. Iya, saya mendengar Tuhan Yesus mengajar tentang siapa yang berbahagia. Oh, ternyata orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah artinya mereka sangat membutuhkan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Kemudian Tuhan Yesus lagi melanjutkan ceritanya. Orang yang berbahagia adalah orang yang murah hati dan lemah lembut, karena mereka adalah pemilik bumi. Oh, ternyata orang yang berbahagia itu saya juga ingin menjadi orang yang berbahagia. Apalagi ya, Tuhan Yesus pun
melanjutkan pengajarannya. Orang yang berbahagia adalah orang yang selalu rindu dan bersemangat melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan. Kemudian, apalagi ya orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia, kata guru kami, kata Tuhan Yesus, adalah orang yang mengasihi orang lain, karena mereka juga akan dikasihi oleh Tuhan. Apa cuman itu ya? Atau masih ada lagi? Saya berbisik kepada teman saya, ternyata Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya. Orang yang berbahagia adalah orang yang tulus hatinya. Tulus hatinya artinya mau membantu orang lain tanpa memandang pamrih atau tanpa memandang apakah orang itu kaya atau miskin. Oh, ternyata itu semua adalah orang yang berbahagia. Apa masih ada lagi? Iya, ternyata orang yang berbahagia adalah orang yang membawa damai dan selalu ingin berdamai dengan orang lain. Kalau begitu, saya mau selalu membawa damai dan berdamai dengan siapapun. Karena kata Tuhan Yesus, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ternyata orang yang berduka cita juga dikatakan berbahagia. Kenapa ya? Apa mungkin orang yang berduka cita dikatakan berbahagia? Oh, ternyata karena orang yang berduka cita, orang yang sedih hatinya pasti akan dihiburkan oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus berkata juga, orang yang menderita karena melakukan kebaikan itu juga disebut berbahagia. Apalagi kalau dia difitnah karena melakukan kebaikan, itu semua disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Inilah semua orang-orang yang demikian, yang mempunyai kerajaan sorga, dan Tuhan menyediakan berkat yang besar bagi mereka semua. Betapa senangnya, betapa bahagianya kita kalau kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ternyata Tuhan Yesus itu sungguh hebat. Tuhan Yesus itu amat baik bagi kita. Dia juga berkuasa. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup memisahkan kita dari kasih-Nya. Mau itu penderitaan, kelaparan, kesedihan, sakit penyakit, atau apapun itu, tidak akan sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kalau kita semua ingin menjadi orang-orang yang berbahagia, anak-anak yang berbahagia, mari kita lakukan apa yang Tuhan Yesus telah katakan tadi. Yang kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia adalah kita mau menjadi lemah lembut, rendah hati, mengasihi orang lain, memiliki hati yang tulus untuk membantu teman-teman kita, melakukan perbuatan yang disenangi Tuhan, membawa damai dimanapun kita berada, dan berdamai dengan orang-orang dimanapun itu. Dan adik-adik,
mau itu kelaparan, kesedihan, sakit hati, sakit penyakit, ejekan teman-teman, atau apapun itu tidak akan sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, cerita kita dari Alkitab, dari Injil Matius pasal 5, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dan kita akan baca dari Matius pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa bersama, berdoa Bapa kami, seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tidak ada kuasa apapun yang dapat mengalahkan kasih Yesus kepada kita, karena kasih Yesus sangat tinggi dari langit dan sangat dalam dari lautan. Kasih Yesus manis dan indah. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita akan memberikan tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Tetapi sebelum itu kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 146 ayat 2. Aku akan memuji Tuhan selama hidupku, aku akan menyanyikan pujian baginya selama aku hidup. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan
tanda terima kasih kami kepadamu. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami untuk kami gunakan di dalam pelayanan kami. Inilah doa kami di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru sekaligus menjadi ayat hafalan kita minggu ini dari Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Adik-adik boleh mengikuti setelah kakak mengucapkan. Matius pasal 5 ayat 9. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari adik-adik kita mengucapkannya secara bersama-sama. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Adik-adik, kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Mari ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kami semua. Kami bersyukur hari ini kami boleh bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh berdoa, bahkan Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang bisa disebut sebagai anak-anak yang berbahagia, dan mampukan kami Tuhan Yesus untuk selalu melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya tidak ada kuasa apapun yang sanggup memisahkan kami dari kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, selama minggu ke depan ini kami akan mulai kegiatan belajar ya Tuhan. Ya Tuhan, meskipun kami harus belajar dari rumah karena situasi saat ini pandemi yang merajalela di mana-mana, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan Yesus, jaga dan lindungi mereka semua, sembuhkan mereka ya Tuhan. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga itu boleh menjadi berkat kesembuhan untuk mereka. Tuhan Yesus, secara khusus kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang terpapar virus corona. Tuhan Yesus, Engkau tetap memberikan mereka kekuatan ya Tuhan, terlebih kekuatan iman, dan tetap berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang kami percaya, Engkau yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, Mama dan Papa, tetap jaga dan lindungi mereka, peliharakan mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, biarlah itu boleh menjadi berkat dan kami pergunakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu kami, berkati mereka semua, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh tetap setia mengajarkan kami pada setiap hari Minggu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta dan para majelis. Tuhan tetap berkati mereka semua
supaya mereka boleh memikirkan yang terbaik dalam rangka pelaksanaan ibadah pada saat pandemi yang melanda daerah kami, bahkan negara kami, bahkan seluruh dunia. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menjaga dan memelihara kami, mengasihi kami semua. Ya Tuhan, pandemi yang merajalela, Engkau Tuhan yang mau turun tangan, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan sanggup menghilangkan pandemi ini dari bumi ini. Tetap lindungi dan jaga kami Tuhan, peliharakan kami anak-anak sekolah minggumu. Biarlah ya Tuhan, kami semua boleh tetap sehat dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, ampunkan segala salah dan dosa kami. Di dalam nama-Mu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Iya, Kakak Jesi, kira-kira kasih Tuhan apa yang Kakak Jesi rasakan dalam hidup? Kalau saya kakak, sampai saat ini saya masih diberikan kesehatan. Wah, ternyata kasih Tuhan itu sangat besar, bisa memberikan kita kesehatan, selalu menjaga kita. Lihat betapa besar kasih Allah. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Jangan lupa adik-adik ingatkan teman-temannya yang tidak sempat untuk beribadah hari ini untuk kembali beribadah minggu depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.